Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernika Evania Putri dengan NIM 230102030 selaku moderator kelompok 1 bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sabila Alfianisa dengan NIM 230102121. Perkenalkan, nama saya Nadia Hekunisa dengan NIM 230102098. Perkenalkan, nama saya Najwa Siti Fadila dengan NIM 230102104. Perkenalkan, saya Wilana Ferita Delvina dengan NIM 230102127. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan penugasan ujian tengah semester jaringan saraf tiruan, di mana kami ditugaskan untuk mencoba satu program di Kaggle, dan program yang kami pilih ialah Flower Recognition CNN Keras by Raj Mohrotra. Langsung saja pada pembahasan yang pertama ialah cara kerja model neural network untuk klasifikasi bunga, di mana tujuan model sendiri adalah mengenali jenis bunga dari gambar. Pendekatan yang digunakan ialah Convolutional Neural Network atau CNN. Dataset berisi 5 kelas bunga, yaitu daisy, sunflower, tulip, dandelion, dan rose. Proses yang dilakukan mulai dari persiapan data, training model, evaluasi, kemudian yang terakhir prediksi. Jadi, model yang dibangun pada program ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi gambar bunga ke dalam 5 kategori, yaitu daisy, sunflower, tulip, dandelion, dan rose. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan Convolutional Neural Network atau CNN, yang merupakan salah satu arsitektur deep learning yang paling efektif untuk analisis citra. CNN sendiri bekerja dengan mempelajari pola visual pada gambar seperti warna, tekstur, bentuk, maupun tepi objek. Lalu pada tahap persiapan data, proses akan dimulai dengan memuat seluruh dataset gambar. Setiap gambar akan diubah ukurannya menjadi 150 x 150 piksel agar semua input seragam. Kemudian piksel gambar akan dinormalisasi ke skala 0 sampai dengan 1 melalui pembagian nilai asli 0 hingga 255. Nah, normalisasi ini penting untuk menjaga nilai input agar tetap stabil dan mempercepat proses training. Selanjutnya, label gambar berupa teks nama bunga akan dikonversi menjadi angka dan kemudian diekspansi menggunakan one-hot encoding sehingga siap digunakan dalam model. Nah, di samping ini terdapat kode yang relevan terhadap tahap persiapan data itu sendiri. Selanjutnya, pada proses pemisahan dataset ini kemudian akan dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu data training yang akan digunakan untuk melatih model dan data validation yang digunakan untuk menguji kemampuan model pada data yang tidak dilatih. Pembagian ini berfungsi untuk memastikan model tidak hanya menghafal data, tetapi benar-benar memahami pola sehingga mampu melakukan prediksi pada data baru. Nah, di samping ini juga terdapat kode yang relevan terhadap pemisahan dataset. Kesimpulannya adalah CNN efektif mengenali 5 jenis bunga melalui ekstraksi fitur bertingkat. Jumlah epoch akan menentukan kualitas pembelajaran model. ReLU dan Softmax adalah kombinasi aktivasi terbaik untuk klasifikasi gambar. Output program berupa grafik dan prediksi akan membantu menganalisis performa model. Kesalahan prediksi muncul karena kemiripan visual, background, warna ekstrim, dan data yang tidak seimbang. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur CNN. CNN ini mempelajari pola visual menggunakan layer bertingkat. Yang pertama, convolution, yaitu mendeteksi fitur, warna, tekstur, dan tepi. Yang kedua, ada max fooling, memperkecil ukuran fitur agar efisien. Yang ketiga ada flatten, yaitu mengubah matriks fitur menjadi vektor. Lalu yang terakhir, yang keempat ada dense fully connection layer, yaitu klasifikasi kelas bunga. Lalu output juga berupa
probabilitas untuk 5 kelas bunga. Nah, di sini juga ada kode relevannya, yaitu di sini ada kode relevannya, model sequential, ada model .add, lalu padding same, equation value, ada kode model add. Lalu selanjutnya ada proses training model, yaitu model belajar dengan membandingkan prediksi versus label aktual. Yang kedua, tingkat kesalahan atau loss digunakan untuk memperbarui bobot. Yang ketiga, menggunakan Adam Optimizer agar pembelajaran lebih cepat. Yang terakhir, proses training dilakukan dalam beberapa epoch. Di sini juga ada kode relevannya, yaitu model compile. Lalu di sini ada apa itu epoch? Epoch yaitu satu kali model mempelajari seluruh dataset. Semakin banyak epoch, semakin banyak kesempatan model belajar. Namun, jumlah epoch tidak bisa sembarangan, yaitu harus seimbang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh jumlah epoch. Di sini ada 3. Yang pertama, epoch terlalu sedikit, epoch terlalu banyak, dan solusinya. Yang pertama, jika epoch terlalu sedikit, model bisa jadi belum mempelajari pola atau underfitting. Yang kedua, jika epoch terlalu banyak, bisa jadi model menghafal training atau overfitting. Solusinya adalah tentukan epoch berdasarkan grafik loss dan akurasi dan validasi. Selanjutnya, setting epoch di program. Yang pertama, pada kode digunakan 30 epoch. Tujuannya agar model belajar secara bertahap hingga stabil, digabung dengan reducer LRON Platry untuk menurunkan learning rate jika perlu. Selanjutnya, fungsi aktivasi ReLU. Judul ReLU-nya adalah hidden layer. Isinya digunakan di layer dalam CNN atau hidden layer, mengubah nilai negatif menjadi 0 sehingga perhitungan lebih efisien, menyelesaikan masalah vanishing gradient, sangat cocok untuk pemrosesan citra. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi aktivasi softmax. Jadi pada model neural network ini, fungsi aktivasi softmax itu digunakan pada layer output untuk kasus klasifikasi multiclass. Nah, softmax ini tuh fungsinya untuk mengubah output model yang awal itu berupa nilai angka menjadi nilai probabilitas dengan rentang 0 sampai 1. Yang dimana total seluruh probabilitas tersebut adalah 100%. Jadi, kelas dengan nilai probabilitas paling tinggi itu akan dipilih sebagai hasil prediksi akhir. Sebagai contoh, jika model menghasilkan output softmax sebesar 0,05, 0,02, 0,89, 0,03, dan 0,01 untuk 5 kelas bunga, maka nilai probabilitas terbesar adalah 0,89. Nah, hal itu menunjukkan bahwa model memiliki tingkat keyakinan paling tinggi pada kelas tersebut, sehingga model akan memprediksi bunga tulip sebagai hasil akhirnya. Contoh ini menunjukkan bagaimana softmax membantu model menentukan satu kelas terbaik dari beberapa kemungkinan kelas yang tersedia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik loss dan akurasi. Jadi berdasarkan grafik model loss, terlihat bahwa nilai loss untuk data training dan tes itu mengalami penurunan. Nah, penurunan loss ini menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model semakin kecil. Nilai loss data training lebih rendah dibandingkan data testing. Ini merupakan kondisi normal karena model dilatih langsung pada data training. Jadi meskipun loss pada data testing mengalami sedikit fluktuasi, secara umum nilainya tetap stabil dan tidak meningkat secara signifikan, sehingga model dapat dikatakan memiliki kemampuan generalisasi yang cukup baik. Sementara itu, pada grafik model akurasi dapat dilihat bahwa akurasi data training dan data testing sama-sama mengalami peningkatan seiring bertambahnya epoch. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola data dengan baik. Jadi meskipun akurasi training sedikit lebih tinggi dibandingkan akurasi testing,
perbedaannya itu tidak terlalu jauh sehingga dapat dikatakan model tidak mengalami overfitting. Pada akhir epok, nilai akurasi cenderung stabil yang menandakan bahwa model telah mencapai performa yang optimal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait visualisasi prediksi modelnya. Setelah training selesai, maka program akan menampilkan contoh gambar yang diklasifikasikan dengan benar dan gambar yang diklasifikasikan salah. Nah, analisis ini penting karena dapat membantu untuk memahami jenis pola visual mana yang mudah dan sulit dikenali oleh model. Nah, program akan menampilkan predicted flower, ini adalah bunga yang diprediksinya, lalu juga akan menampilkan actual flower, ini adalah bunga yang sebenarnya gitu. Nah, untuk gambar yang diklasifikasikan dengan benar, di sini contohnya ada predicted flowernya adalah tulip, lalu actual flowernya adalah tulip. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa model mampu mengenali beberapa jenis bunga dengan cukup akurat berdasarkan bentuk kelopak, warna dominan, dan juga pola teksturnya. Nah, untuk gambar yang diklasifikasikan dengan salah, di sini contohnya ada predicted flowernya adalah daisy, sementara actual flowernya adalah dandelion. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat menganalisis bahwa kesalahan prediksi biasanya terjadi karena adanya variasi warna yang tidak biasa dengan bunga yang sebenarnya. Ini kan berbeda ya, dandelion tidak sesuai dengan warna dandelion yang sebenarnya. Lalu juga bisa terjadi karena ada kemiripan antara visual bunganya, lalu juga ada latar belakang yang mengganggu serta ketidakseimbangan jumlah data pada setiap kelasnya. Lalu selanjutnya untuk penyimpanan model dan prediksi gambar baru. Jadi model disimpan dalam bentuk file H5, lalu program juga dapat menerima gambar baru dan memberikan prediksi bunganya. Jadi nanti ketika sebuah foto bunga baru dimasukkan ke dalam sistem, maka gambar akan diproses dan model akan memberikan output berupa nama bunga berdasarkan kemungkinan yang paling tinggi. Lalu selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan prediksi gambar baru oleh model. Lalu yang pertama yang sudah dilakukan adalah mengupload dataset baru. Nah, gambar yang dipilih adalah gambar bunga ros. Lalu setelah itu menambahkan nama datasetnya. Terus setelah itu menambahkan sel kode baru dan mengcopy dari yang atasnya, lalu mengubah path-nya disesuaikan dengan dataset yang tadi di-upload gitu. Dan ketika di-run, hasil prediksinya benar. Ternyata menghasilkan ros. Gambar yang tadi di-upload juga ros. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.